Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Tahiyati ahlil jannah, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Segenap pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang saya hormati, Bapak, Ibu-ibu, jamaah sholat subuh semua yang dimuliakan Allah Ta'ala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Semoga sholat subuh yang baru saja kita tegakkan, kita tunaikan, diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa-doa kita Allah kabulkan dan Allah hindarkan kita semua dari segala mara bahaya musibah. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur dan puji pertama kali tentunya kita tidak lupa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita termasuk yang dipilih Allah menjadi orang-orang yang khairu minad dunya wa ma fiha, yang meraih lebih baik dari dunia dan seisinya. Miliarder, lebih dari miliarder lah, triliuner. Raqatal fajri khairum minad dunya wa fiha, kata Rasul. Semoga bisa istiqomah semuanya. Amin. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan, dunia dan seisinya. Berarti melebihi aset Biljit dan orang-orang yang mungkin mempunyai aset yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita semuanya, ya, agar kita selalu istiqomah dan semangat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat salam Bapak Ibu-ibu mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, pada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau. Kelak semoga kita dikumpulkan di barisan Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Anta ma'a man ahbabta. Anda bersama orang yang Anda cintai, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita untuk selalu mencintai orang-orang baik, orang-orang soleh, ulama salihin, ulama muslihin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, baik yang berada di Masjid Al-Aqsa ataupun yang bergabung daring melalui rumah, ya, karena ini dibagi 2. Sudah beberapa kali, ada yang offline dan online. Kaji kita pada subuh kali ini adalah membahas tentang Sahifatul Madinah. Ya, Sahifah itu secara makna letterlek lembaran. Ya, lembaran Madinah, lembaran atau piagam Madinah. Ya. Lembaran negara lah kalau sekarang. Dan ini sudah ada dan dicantumkan, ya, dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Mari kita nanti akan bahas satu persatu bagaimana sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah SAW melakukan sebuah konsolidasi elemen masyarakat Madinah. Sekali lagi, Madinah, kota Madinah begitu Rasulullah SAW datang itu terdiri dari beberapa elemen kelompok masyarakat.
ada musyrik, orang musyrik, ada orang Yahudi. Ya, orang Yahudi ini dibagi yang terbesar ada 3 suku. Bani Qainuqa, harus kita ulangi terus sampai hafal Bapak Ibu-ibu. Bani Nadir dan Bani Quraizah. Ini suku terbesar orang-orang Yahudi di Madinah. Musyrik diwakili 2 suku besar. Yang orang ini kles terus. Suku Aus dan Khazraj. Ya, nanti banyak mereka yang kemudian mendapatkan hidayah. Adapun dari 3 komponen Yahudi tadi, akhirnya mereka terusir sendiri. Ya, sebagian besar mereka terusir, ada bagian kecil yang mendapat hidayah. Karena apa? Karena kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Kesepakatan yang mereka teken, tanda tangani, mereka khianati. Jadi dalam sejarah, sepanjang sejarah mereka punya sifat itu pengkhianat. Ya, kalau Bapak baca dalam surah Al-Baqarah, jamaah sekalian, salah satu karakteristik mereka itu memang mengingkari apa yang mereka teken sendiri. Sudah sepakat deal, semua pihak dipanggil oleh Rasul, tanda tangan, mereka kemudian satu persatu nanti mengingkari. Karenanya mereka mendapatkan balasan apa yang mereka lakukan sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asas pertama dan asas kedua, pilar pertama dan pilar kedua, yang pertama dulu sudah kita terangkan adalah Rasulullah begitu sampai di Madinah, di satu perkampungan, Masjid Quba beliau bangun. Ya kan? Masjid Quba. Itu diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam surat 9 surat At-Taubah. La masjidun ussisa 'ala taqwa ya min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang pertama kali kau bangun wahai Muhammad, ya, ketika engkau berada sampai di kota Madinah, maksudnya adalah Masjid Quba, lebih baik engkau untuk sholat di dalamnya. Karena nanti orang-orang munafikun, ibu-ibu bapak, membangun masjid tandingan. Ya, namanya Masjid Dirar. Masjid Dirar ini disuntik dana seorang pemimpin yang kemudian terusir dari Madinah, lari ke Syam, namanya Abu Amir. Siapa? Abu Amir. Dialah yang menyokong dana itu. Dia punya agen-agen orang munafik, ya, berkolaborasi dengan musuh-musuh Rasulullah di Madinah, kemudian mendirikan masjid yang disebut dengan Masjid Dirar. Ya, ayat sebelum tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Baru ayatnya setelahnya, la takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an takuma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Orang-orang yang membangun Masjid Dirar ini kemudian nanti minta Rasulullah SAW, Bapak Ibu, untuk meresmikan masjid. Rasulullah mau berangkat di pertempuran Tabuk, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul dengan gerombolannya memohon Rasul untuk secara simbolis meresmikan masjid. Tapi Rasulullah urungkan dulu, sekembalinya nanti kami dari Tabuk, kami akan singgah di masjid kalian, secara simbolis saya resmikan. Di tengah perjalanan turunlah ayat tadi, la takum fihi abada, jangan sekali-kali engkau Muhammad sholat di dalam masjid Dirar, masjid saingannya Masjid Quba. Ya, la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang pertama kali dibangun di atas pondasi ketakwaan. Semua ulama tafsir sepakat maksudnya adalah Masjid Quba. Maka pilar yang pertama Rasulullah bangun, kekuatan masyarakat adalah masyarakat Madinah adalah masjid. Ya, ini penting sekali. Ya, dari masjid itulah kekuatan umat dibangun. Semuanya aspek apapun dia, ekonomi, kesehatan, knowledge, ilmu, dan seterusnya. Fungsi masjid itu luar biasa. Contoh konkret, Universitas Al-Azhar. Itu kan mulai dari masjid sampai universitas tertua kan.
Universitas Islam tertua. Masjidnya masih ada, mulai dari masjid. Ya, Masjid Jami Al-Azhar terus melebar, punya university, kampus dan seterusnya. Jadi fungsi masjid itu bukan hanya ibadah, ya, mahdhah, ibadah ritual, tapi fungsi masjid lebih daripada itu. Ada fungsi secara spiritual, ada fungsi secara knowledge, keilmuan kayak begini, dan ada fungsi secara iqtisad, ekonomi umat. Ya, alhamdulillah udah ada koperasi. Apa nama koperasinya, Pak? Kita? Apa nama koperasi kita sini? Kosma, ya kan? Alhamdulillah. Ya, itu fungsi dari masjid. Ya, ekonomi supaya kuat ekonomi umat ini. Setelah itu Rasulullah SAW, ya, pilar yang kedua adalah supaya tidak ada friksi-friksi, gesekan-gesekan antara Muhajirin dan Madinah, karena nanti bahaya ini. Sahabat-sahabat dari Mekah hijrah tidak bawa apa-apa. Kalian enak-enak lah kalian, kurang lebih. Masyarakat Madinah, ya kan, saudagar, pedagang, punya tempat tinggal. Kami nggak ada apa-apa ini. Makanya Rasulullah menjaga itu. Rasulullah lakukan lompatan-lompatan yang jauh ke depan. Dipersaudarakanlah antara Muhajirin dan Ansor. Supaya tidak ada pemecah belahan. Dan ini penting sekali. Karena kalau nanti pecah belah, musuh datang gampang sekali, rapuh. Nah, ini penting ini. Maka dipersaudarakanlah antara Muhajirin dan Ansor oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di awal-awal hanya 1 tahun sebelum perang Badar, Bapak, pertempuran Badar, prinsip persaudaraan itu bisa menjadi landasan waris. Ya, sebelum ayat nanti turun menghapus itu. Supaya apa? Supaya orang-orang Muhajirin terangkat ekonominya. Ya, Rasulullah SAW umpamanya persaudarakan antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'ad bin Jabal. Di atas prinsip keimanan. Jika Mu'ad bin Jabal wafat, Mu'ad bin Jabal adalah Ansor, maka Ja'far bin Abi Thalib bisa mewarisi. Bisa dapat waris daripada Mu'ad bin Jabal. Hamzah bin Abdul Muttalib dipersaudarakan, Hamzah paman Nabi yang nanti gugur pada tahun ketiga Hijriah, pertempuran Uhud, ya, dipersaudarakan dengan Zaid bin Harisah. Ya, jika Zaid bin Harisah wafat, Hamzah bisa mendapatkan bagian daripada waris. Yang kemudian nanti, ya, setelah kejadian perang Badar, pertempuran Badar, turunlah firman Allah. Prinsip itu berarti hanya tahun pertama sampai tahun kedua. Berarti 1 tahun sampai bulan Ramadan. Ramadan itu bulan 9. Berarti 1 tahun 9 bulan saja prinsip itu. Setelah kemudian ayat Al-Quran turun dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, innallaha bikulli syai'in alim. Prinsip waris yang berdasarkan ukhuwah tadi terhapus. Nah, makanya sebab-sebab orang mendapat waris adanya hubungan darah. Ya, wa ulul arham, rahim. Nah, ayah wafat anaknya bisa mendapat waris dari anaknya. Atau sebalik ayahnya wafat, anaknya bisa. Prinsip ukhuwah sudah dihapus. Hanya 1 tahun 9 bulan saja, ya, setelah pertempuran Badar. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmat Allah SWT, sekali lagi mengapa Rasulullah lakukan itu? Supaya tidak ada pemecah belahan. Ya, bahaya kalau masyarakat Madinah terpecah belah. Ya, terpecah belah. Ini sebuah kemunduran dan sebuah kesempatan manfaat orang-orang munafik, orang-orang yang tidak senang dengan perjuangan Rasul, ya, merongrong. Makanya Rasulullah perkuat al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam. Ya, ada nanti persaudaraan kemanusiaan, al-ukhuwah al-basyariyah. Ada ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan kita satu negeri, ya, sama-sama anak bangsa, berada di atas muka bumi Indonesia. Mengapa kita bermusuhan? Ya kan? Makanya ada istilahnya rekonsiliasi, ya, damai. Ya, kalau nggak bersatu, kacau nanti nih. Harus ada, tengok ini Rasulullah SAW lakukan itu luar biasa sekali. Karena Rasul tahu ini musuh dari Mekah ini, dari luar ini dahsyat nanti. Kalau tidak kuat bahaya. Ya, maka Rasulullah perkuat itu internal kaum muslimin, Muhajirin dan Ansor. Baru sampailah kita kepada yang ketiga, ya,
semua dilibatkan oleh Rasulullah SAW, masyarakat elemen yang berada di Madinah, siapapun dia, baik dari kalangan musyrik, baik dari kalangan Yahudi yang sudah kita sebutkan tadi, 3 suku besar, musyrik, Aus dan Khazraj, semuanya terlibat, disatukan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sahifah, lembaran-lembaran Madinah. Dahsyat tidak itu? Kalau kita mau korelasikan, tarik benang merah konteks kekinian, tata negara lain. Ya, ilmu dasar tata negara. Ya, menata sebuah masyarakat yang baru. Wa hadzal asas huwa ahammu ma qama bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yata'allaqu bil qimatil dusturiyyati lid-daulatil jadidah. Asas atau pilar yang ketiga, lembaran-lembaran atau piagam Madinah ini adalah bagian terpenting yang Rasulullah SAW lakukan. Beliau rancang untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat baru, daulah al-jadidah, tatanan masyarakat negara baru. Ya, itulah masyarakat Madinah. Rawa Ibnu Hisham, Imam Ibnu Hisham meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tamdi lahu siwa muddatin qalilatin fil Madinah hatta ijtama'a lahu islamu ammati ahli al-Madinah min al-Arab. Rasulullah SAW begitu sampai di Madinah, tidaklah berlalu waktu terlalu panjang, semua di sini disebutkan, ya kan? Semua mayoritas masyarakat Madinah menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, hatta ijtama'a lahu islam ammah ahli al-Madinah min al-Arab. Masyarakat Arab Madinah musyrik, Aus dan Khazraj cepat menerima dakwah Rasulullah SAW. Walam yabqa darun min duaril ansar illa aslama ahluha. Tak ada satu rumah dari rumah penduduk Ansar, maksudnya penduduk Madinah, orang-orang musyrik Arab Madinah, kecuali dia beriman, masuk Islam, bersyahadat. Ada afrad min qabilatil Aus, sedikit saja dari kabilah Aus. Aus dan Khazraj adalah mewakili Arab musyrik Madinah. Fakataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah merancang, menulis sebuah tatanan aturan, ya, bainal muhajirin wal ansar, antara muhajirin dan ansar, wada'a fihim aidan al yahud, juga dimasukkan dalam tatanan tadi, aturan tadi, orang-orang Yahud dan orang-orang musyrik Madinah. Yang luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian, baik yang berada di masjid ataupun di luar masjid yang menyaksikan ini, tengok. Ini menjawab apa yang ada sekarang. Dan ini dalam sejarah dicatat. Apakah Rasulullah kemudian pilih kasih, antipati, memusuhi orang yang berada di Madinah? Dijawab oleh sejarah. Wa aqarrahum ala dinihim. Rasulullah akui hak-hak mereka dalam beragama. Jadi diberikan kebebasan oleh Rasul. Bukan dimusuhi, diperangi, dibacok. Tengok, dibiarkan untuk beribadah. Tengok, wa amwalihim, diberikan hak untuk mendapatkan harta. Dengan syarat-syarat yang sudah disepakati. Tengok ya, ini paling penting. Dan kalau kita tarik juga di negara kita yang kita cintai ini, ada pasal 29 ya kan, yang kita hafal dulu mulai SD, SMP, ayat 1 dan ayat 2, dan itu masih berlaku. Ya kan? Diberikan kita kemerdekaan untuk menjalankan keyakinan agama kita. Diberikan. Ya. Tidak boleh di situ campur tangan kemudian kita dimusuhi, tidak boleh. Ya. Apa itu pasal 1, pasal 2-nya? Kurang lebih begitulah, Pak Kasturin, ya kan? Ya, setiap warga negara diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama dan keyakinan. Alhamdulillah. Dan di sini tengok Rasulullah SAW mengakui agama mereka, diberikan kebebasan untuk menjalankan. Ya. Dan mereka diberikan kebebasan juga untuk mendapatkan harta dengan cara yang baik, tentunya dengan aturan-aturan main. Waqad zakara Ibnu Ishaq, ya, Imam Ibnu Ishaq meriwayatkan ini ya dalam kitabnya, ya, biduni isnad, tanpa sanad. Wa zakara Ibnu Khuzaimah fa asnadahu. Ibnu Khuzaimah menyebutkan tadi Rasulullah
mengakui mereka beragama, mengakui mereka memiliki harta. Berarti hak-hak dasar manusia itu kan? Hak-hak dasar manusia. Hak untuk menjalankan keyakinan agamanya. Hak untuk mendapatkan dia harta, pekerjaan, hak-hak dasar. Maka dalam Islam tidak boleh kemudian menista agama, tidak kemudian kita merampas hak orang lain. Ada konsekuensi. Karena hak-hak itu dilindungi. Haddatsana Ahmad ya bin Jinab Abdul Walid, haddatsana Isa bin Yunus, haddatsana Katsir bin Abdullah bin Amr al-Muzini an abi an jaddi anna Rasulullah sallam, ini sanadnya tadi alurnya, bahwasanya Rasulullah sallam kataba kitaban bainal muhajirin wal ansar. Rasulullah tulis ya aturan-aturan, dilibatkan di dalamnya tadi aturan itu berlaku untuk kaum muhajirin dan ansar. Fazakara nahwa ma zakara Ibnu Ishaq, kemudian beliau menyebutkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq. Bisa ditengok dalam buku Uyunul Athar Libni Sayyidin Nas jilid 1 198. Wa zakara al-Imam Ahmad fi musnadihi farawahu an Surayj qala haddatsana Ubad bin Hujjat an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi anna Nabi sallam kataba kitaban bainal muhajirin wal ansar ila akhiri. Sama juga Imam Ahmad meriwayatkan. Intinya apa? Intinya apa? Aturan-aturan yang kita sebut dengan Sahifatul Madinah, Piagam Madinah itu ada jalur sanadnya yang kuat. Ada riwayat-riwayat yang kuat bahwa memang terjadi ya Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Wa nahnu lan na'tiya bi nassil kitabi kullih. Pengarang buku ini Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam buku fikih sirahnya, ulama dari Suriah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan saya tidak akan menerangkan secara seluruh terperinci teks Piagam Madinah. Wa huwa tawil, kata beliau. Panjang sekali pasal-pasalnya. Walakinnana najtaji'u minhu al-bunud al-hammah. Tetapi saya akan, kata beliau, mengambil hal-hal yang terpenting dari teks-teks Piagam Madinah tadi. Binususih al-waridah, dengan teks-teks yang berlaku ya fi kitabihi alaihi salatu wasallam, yang ditulis atau yang disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kainakifu min waraiha ala madal qimati dusturiyah, agar kita bisa mengambil hikmah bagaimana ini aturan-aturan baru yang dibangun oleh Rasulullah SAW untuk masyarakat baru di Madinah. Ya, wa hadhihi al-bunud murattabatun hasba tartibiha fi nasl kitab nafsi. Berikut ini butiran-butiran secara urut yang penting-penting yang saya ambil, kata beliau, dari buku-buku Indo Sirah Nabawiyah. Yang satu Pak, pertama. Sini beliau cantumkan 13. Semuanya terwakili. Tidak ada yang disingkirkan oleh Rasulullah SAW. Semuanya diakomodir. Tengok. 1. Al-muslimuna min Quraisyin wa Yathriba wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum ummatun wahidatun min dunin nas. Allah. Paham artinya Pak? Orang-orang muslim min Quraisy, dari Quraisy. Maksudnya apa ini kira-kira? Orang-orang muslim dari Quraisy. Berarti apa? Muhajirin. Wa Yasrib, dan orang-orang muslim Yasrib. Ini teks aslinya. Berarti apa ini? Yasrib kemudian diganti oleh Rasul namanya menjadi Madinah. Berarti Ansar. Orang-orang muslim Muhajirin dan Ansar, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang berafiliasi kepada mereka. Ikut suku-suku lain, ya. Walahiqa bihim, dan bertemu dengan mereka. Wajahada ma'hum, dan berjuang bersama-sama mereka. Muhajirin Ansar adalah ummatun wahidah. Mereka satu kesatuan, umat yang satu. Allah. Jadi tidak ada lagi pembelahan. Satu kesatuan. Nah, ini kekuatan ini. Makanya dulu kita juga dijajah, kan dipecah belah kita. 350 tahun, 3,5 abad. Dipecah belah kita oleh Belanda, penjajah Belanda. Apa yang terkenal itu, Bapak Ibu, divide et impera, politik
pecah, politik belah bambu, dipecah belah gitu. Apa makna filosofi belah bambu, Pak? Apa kira-kira? Kalau kita belah bambu, kira-kira apa yang kita dapat? Itu yang dimainkan dulu. Nah, kayak Rasulullah ini perkuat ini Muhajirin Ansar. Belah bambu itu Bapak belah, yang satu diangkat, yang satu dia apa? Dipijak. Ada boleh dalam Islam. Mereka punya hak dan kewajiban yang sama. Kita belah bambu, parang ini. Kita angkat satu kita pijak. Maka Rasulullah SAW satukan itu. Muhajirin dan Ansar dan orang yang berafiliasi kepada mereka berjuang satu umat, satu barisan, tidak ada perbedaan. Allahu Akbar. Yang kedua, haula'il muslimuna jami'an. Mereka orang-orang muslim itu semua, baik Muhajirin Ansar, ala ikhtilafi qabailihim, walaupun belatar belakang yang berbeda suku-suku mereka, suku-suku qabail, yata'aqaluna bainahum. Mereka harus bersatu padu membayar denda atas orang yang terjadi bila ada pembunuhan. Pokoknya ada kejadian ini, masyarakat ada yang dibunuh, maka darah orang yang terbunuh itu harus diganti. Allahu Akbar. Tengok, dalam Islam tidak ada darah menetes mengalir kecuali ada gantinya. Mahal itu Pak darah itu. Jadi orang muslim tadi, baik Muhajirin Ansar, apapun latar belakang suku mereka, mereka yata'aqaluna bainahum, membayar denda atas orang yang terbunuh. Ya kan? Wa yafduna anihim, dan melepaskan tawanan. Bila ada yang ditawan saudara mereka terbunuh, harus dibayar darahnya, dikasih ke ahli warisnya. Kalau ada yang tawan, bersatu padu supaya dibebaskan. Allahu Akbar. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik, wal qist, dan adil, bainal mu'minin, antara kaum mukminin. Jadi satu kesatuan. Masya Allah. Ada kejadian suku A dari mereka, Muhajirin atau Ansar, dibunuh atau terbunuh, wafat, darahnya itu harus diganti. Apapun dia ceritanya, mereka harus patungan, bahasa kami orang Medan, tarikan, ya, untuk mengganti darah. Tengok itu dalam Islam. Tidak ada darah menetes mengalir sedikit pun kecuali ada ganti kompensasi. Karena darah itu mahal. Ya, apalagi darah orang yang beriman. Makanya Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih, la zawalud dunya indallah, sungguh hancur ini dunia, seisinya nih, langit hancur, gempa bumi itu, ahwanu indallah, itu lebih hina di hadapan Allah, lebih ringan, ahwan, hayyin, lebih ringan. Ini hancur min qatli mu'min bi ghairi haq, daripada mengalirnya darah orang mukmin tanpa hak. Tengok dalam Islam itu. Karena hak dasar manusia itu untuk hidup. Dia bukan kucing, dia bukan tikus, manusia. Tengoklah itu dalam Islam ini kaidah. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dunia ini Bapak Ibu jamaah sekalian, hancur itu lebih ringan di hadapan Allah daripada ada darah orang mukmin mengalir. Tengoklah itu, betapa mahalnya itu. Betapa mahal. Islam datang menghargai manusia, nyawa. Sebelum Islam datang, tengok masyarakat Arab. Ngapain dulu, Pak? Tengok, ngapain dulu? Sebelum Rasulullah diutus, ngapain dulu masyarakat Arab? Mengalirkan darah kan, berperang. Datang Islam, kemudian kebiasaan itu dihapus. Bukan hanya mengalirkan darah, anak baru lahir aja perempuan dimati sama dia. Karena apa? Malu, tidak bisa diajak bertempur, tak bisa membanggakan orang tua, tak bisa untuk lomba naik kuda dan seterusnya. Islam datang kemudian memanusiakan manusia. Dia punya hak. Apapun dia, latar belakang. Mau jenis kelamin wanita, laki, diberikan hak itu. Begitu dia mengalir darahnya, harus ada yang bertanggung jawab.
Makanya Rasulullah, kalau ada yang terbunuh, semua kalian bertanggung jawab atas darah itu untuk diganti. Dikasihkan ke ahli waris. Allah, tengok Pak, tengok. Sebelum datang Islam, belum diutus Rasulullah, masyarakat bunuh-bunuhan dan datang Rasulullah SAW. Diperbaharui peradaban mereka. Rahmatan lil alamin tadi. Yang ketiga, kita agak cepatkan dikit. Innal mu'minina la yatrukuna mufarrajan bainahum an yu'tuhu fi fida'in aw aqlin. Orang-orang yang beriman, maksudnya Muhajirin dan Ansor, ini internal dulu ini. Ya. La yatrukuna mufarrajan bainahum an yu'tuhu fi fida'in aw aqlin. Ya. Tidak boleh ya membiarkan orang yang tidak bisa membayar utang atau denda. Jadi kalau ada orang mukmin yang nggak bisa membayar utang atau denda, kalian bantu. Dia punya kesalahan, kena denda umpamanya. Kalian bantu sama-sama untuk mengganti dendanya tadi. Atau dia punya utang tanggungan, kalian bantu untuk membayar utang. Allah, luar biasa ya. Tengok. Masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim ya kamasalil jasadil wahid. Ya, orang beriman itu, perempuan orang yang beriman itu seperti satu tubuh, ya dalam kecintaan mereka, dalam kelembutan mereka, kasih sayang mereka. Tengok, al-mu'min lil mu'min kal bunyan dalam hadis lain. Orang mukmin satu dengan yang lain seperti bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'du, yang lain menguatkan yang lain. Diwujudkan oleh Rasul dalam butiran-butiran tadi. Ada orang nggak bisa bayar hutang, kau bantu. Ada orang kemudian punya tanggungan denda, kalian bantu sama-sama. Jangan dibiarkan dia terbengkalai. Masya Allah. Selanjutnya. Oh ini dahsyat lagi Pak, yang keempat ini Pak. Dahsyat lagi nih. Tidak ada pandang bulu di hadapan Rasul. Tidak ada pandang bulu, tidak ada pilih kasih. Semua ditegakkan seadil-adilnya. Tengok. Innal mu'mininal muttaqin. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang mukmin yang bertakwa. Alaman bago minhum au ibtagoda si'atan zulmin au ismin au udwanin au fasadin bainal mu'minin wa anna aydiyahum alaihi jami'an walau kana waladu ahadihim. Allahu akbar. Paham artinya? Orang-orang mukmin yang bertakwa, ya, alaman bago minhum au ibtagoda si'atan, ketika mereka menghadapi orang-orang yang melakukan kezaliman atau kejahatan atau melakukan dosa atau permusuhan atau kerusakan di tengah-tengah kaum mukminin. Jadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, jika ada orang yang buat membangkang, melakukan kezaliman, melakukan dosa, permusuhan, kerusakan, merusak tatanan, ya, maka mereka harus satu padu tangan mereka melawan kezaliman itu. Walaupun yang melakukan kezaliman itu anak kandung mereka sendiri. Allah. Dahsyat. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan dosa, kezaliman dan kerusakan. Semua kalian harus bersatu padu menghadapi orang yang melakukan kerusakan dan kezaliman itu. Walaupun yang melakukan itu anakmu sendiri, kau harus hadapi dan harus berikan sanksi. Ini percis ketika masyarakat Quraisy digemparkan oleh satu kejadian, ya, dalam sejarah dan diabadikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, dari suku Bani Makhzum. Bani Makhzum ini suku terpandang. Ya, ada seorang perempuan Bani Makhzum melakukan tindak pidana. Apa itu? Sarokot, mengambil harta orang lain. Ya, fa'ahammahum sya'nu Quraisy. Hal itu membuat gempar di tengah-tengah kafir Quraisy. Kemudian mereka, Bani Makhzum ini mempunyai ide, kalau begitu kita minta saja dispensasi. Tengok ini, kaidah yang keempat tadi.
untuk diberikan keringanan oleh Rasul. Perempuan Bani Makhzum, suku Bani Makhzum adalah suku termasuk yang terpandang. Akhirnya mereka mendekati seorang sahabat namanya Usamah. Kita tahu Usamah ini bapaknya adalah orang yang dekat oleh Rasulullah SAW. Anak angkat sekaligus pelayan. Siapa namanya? Yang dipersaudarakan Rasulullah SAW persaudarakan Hamzah, paman beliau dengan sahabat ini. Siapa tadi sahabatnya namanya? Zaid bin Harisah. Ya, Usamah bin Zaid. Ayahnya ya namanya Zaid bin Harisah. Ya, jadi orang-orang Bani Makhzum mendekati Usamah agar menyampaikan kejadian itu dengan maksud tujuan Rasulullah memberikan keringanan lah. Apa kata Rasulullah SAW? Merah wajah beliau, berdiri, menunjukkan serius. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innama ahlakal ladzina man kana qablakum. Dan ini berlaku terus. Kalau tatanan ini diterjang, hancur pasti. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah. Dibinasakan ini dicabut keberkahan, tidak ada kesejahteraan dan seterusnya lah pokoknya. Idza saraka fihimus syarifu taraku. Kalau ada orang-orang penting terpandang syarif melakukan sebuah tindak pidana, saraka itu tindak pidana mencuri, tarakuhu, dia dibiarkan saja. Cari alasan bla 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 bla, mutar sana mutar sini, gitulah kurang lebih. Tetapi sebaliknya kata Rasul, wa idza saraka fihimud dhaif, jika orang yang lemah, lawan kata syarif, dhaif di sini di hadis. Orang lemah, masyarakat biasa, mungkin dia ngambil ubi, ngambil nangka, motong batang tebu untuk dia haus, ngarit, cari rumput, konangan umpamanya, ketahuan, mungkin ambil semangka, hajar, habis. Sementara yang ngambil buah, dibiari saja. Itu yang membuat masyarakat itu hancur. Berarti apa di situ? Tidak ada penegakan keadilan. Makanya Rasulullah bersatu padu kalian, ya, mengambil tindakan bersama melawan kezaliman, ketidakadilan, kerusakan-kerusakan, walaupun dari keluargamu sendiri. Allahu Akbar. Apa di hadis itu diteruskan Bapak Ibu? Ini masih ingat kita kan? Sebuah permisalan yang Rasulullah buat. Walau anna lamun sekiranya. Berarti sekiranya berarti kan belum terjadi. Namanya harfun imtinaiyah. Huruf imtinaiyah. Yang belum terjadi. Seandainya terjadi kejadian. Fatimah bintu Muhammad, putriku tercinta ini Fatimah, melakukan pelanggaran tidak pidana mencuri. Laqata'tu yada, benar ku tebas tangannya. Wah, semuanya terperanjat pundak. Apa maknanya? Kenakan sanksi ini bisa bila terbukti saksi-saksinya, ada barang buktinya, perempuan Bani Makhzum melakukan tindak pidana, lakukan sesuai dengan balasan yang setimpal. Tengok, orang yang beriman, orang bertakwa harus satu padu mengambil tindakan bersama bagi mereka yang melakukan kezaliman, kerusakan, berbuat dosa, permusuhan. Untuk menghadapi itu mereka harus satu padu. Berarti kalau ada musuh dari luar, mereka harus siap siaga semuanya. Tidak boleh musuh dalam selimut, udang dalam rempeyek. Tidak boleh. Hanya nanti kalau berkhianat, habis. Tidak ada tempat untuk para pengkhianat. Masya Allah. Selanjutnya, sampai 5 saja, nanti kita buka tanya jawab. Biar tidak terlalu banyak, kita bisa meresap, bisa masuk ini. Kita angan-angan tadi. Yang kelima, luar biasa ini. La yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafirin. Ini dalam konsep kita loh ya, kita menerangkan ini loh. Tidak boleh orang yang beriman dikisos, dibunuh dikarenakan dia membunuh orang di luar Islam. Tidak boleh. Karena darah orang yang beriman itu mahal. La yaqtul
la yaqtulu mu'minun mu'mina. Tidak boleh orang mukmin membunuh orang mukmin lain fi kafirin, karena dia melakukan kesalahan, umpamanya membunuh masyarakat di Madinah yang di luar kita. Tidak boleh dikisos. Berarti kalau tidak boleh dikisos, gantinya apa tadi, Pak? Kembali kepada poin pertama tadi. Poin kedua, poin apa? Berarti mereka bayar apa? Diat, patungan, denda tadi. Tengok itu, Pak. Diganti darahnya. Wala yansuru kafiran ala mu'min. Orang mukmin tidak boleh berkolaborasi membantu orang luar datang dari Madinah untuk menghancurkan Madinah. Ya, wala yansuru kafiran ala mu'min. Orang mukmin tidak boleh membantu, bersatu padu, berkolaborasi dengan orang di luar muslim untuk menghancurkan mukmin. Berarti kalau dia bersatu padu, apa disebut? Pengkhianat. Dahsyat ya ini. Dahsyat sekali. Luar biasa. Darah orang yang beriman itu mahal. Makanya dalam Bidayatul Mujtahid, fikih perbandingan mazhab, ya, 4 mazhab, Imam Ibnu Rushd yang lahir di Cordoba, Andalusia, itu menjadi buku wajib fikih perbandingan mazhab. Ada satu pembahasan, apa hukum orang mukmin kemudian terjadi dia membunuh, melukai orang di luar Islam. Kalau terjadi, apakah dia dikisos atau tidak? Ini dalam apa loh ya? Dalam bingkai hukum Islam loh ya. Jumhur ulama, tidak boleh dia dikisos. Tetapi harus membayar apa, Pak? Membayar diat. Itu jumhur ulama. Ada sebagian yang berpendapat dia juga dihukum, tapi tidak kuat. Dan itu diperkuat dengan butiran yang Rasulullah cantumkan tadi. Rasulullah buat. La yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafirin wa la yansuru kafiran. Tidak boleh orang yang beriman kemudian dia melakukan kesalahan, ya terjadi pembunuhan orang di luar kita, kemudian orang mukmin tadi dikisah, dibacok, dibunuh. Tidak boleh. Dia harus membayar diat. Kalau tidak mampu, semua kaum mukmin Madinah harus mengeluarkan dinar dirham untuk mengganti darah tadi, ditanya ahli warisnya. Masya Allah. Dan tidak boleh orang mukmin berkolaborasi membantu orang di luar masyarakat Madinah yang ingin merongrong Madinah dari luar. Jadi kalau dia merongrong, berarti apa Pak ini? Ketahanan, pertahanan nasional dibangun oleh Rasulullah SAW. Dahsyat tak? Ya, dahsyat tak? Jangan tambah kasih kesempatan bumanya dari luar. Oh, kacau tambahan, hancur bisa. Rasulullah dekat dulu, jangan sampai ada. Kalau di internal kalian melakukan ini, pelanggaran besar. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji dari 13 butir. Yang terpenting 5 sudah kita sampaikan pada pagi hari ini. Sudah masuk waktu syuruk belum, Pak Kasurin? Belum? Ya, kita tambah 1 lah ya. Kita tambah 1. Poin ke-6. Supaya pas setengah. Zimmatullahi wahidah. Yujiru alaihim adnahum. Wal mu'minuna ba'duhum mawali ba'din dunan nas. Jaminan Allah itu satu. Ya. Jaminan Allah menjamin. Jaminan Allah satu. Maksudnya apa? Yujiru alim adnam. Allah melindungi orang-orang yang dizolimi. Maka begitu Umar bin Khattab diangkat menjadi penerus daripada Abu Bakar As-Siddiq, sepeninggal wafat Abu Bakar As-Siddiq, apa pidato begitu Umar bin Khattab dilantik? Kalau Abu Bakar kan, saya bukan yang terbaik di antara kalian. Jika saya benar program-program saya, bantu saya. Tapi kalau saya salah, luruskan saya. Kalau Umar apa? Orang yang kuat di hadapan saya adalah orang yang lemah yang dizolimi. Orang yang lemah di hadapan saya adalah orang yang kuat yang melakukan kezoliman. Kurang lebih itu. Dahsyat Umar. Sampai setan pun tidak berani dengan. Kanan, setan melipir ke kiri. Umar bin Khattab. Dahsyat ya. Yang dulu membunuh anak. Perbuatan semua ketika jahiliyah. Begitu dapat cahaya nur Al-Quran. Dahsyat Umar bin Khattab. Berkat doa Rasulullah SAW.
Allahumma izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini, perkuat dengan masuknya dua Umar, Abu Lahab dan Umar bin Khattab. Hidayah Allah berkehendak ya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang lemah adalah orang yang kuat walaupun dia melakukan kezaliman. Orang yang zalim orang walaupun dia kuat. Dan orang yang kuat dia orang yang lemah yang dizalimi. Kuat di hadapan saya. Harus saya tolong. Makanya Umar bin Khattab itu dahsyat. Begitu memimpin, perluasan dakwah Islam itu luar biasa, Pak. Ya. Persia, peradaban Persia runtuh. Ya. Itu kalau kita baca sirah, sudah kita kaji beberapa tahun yang lalu, itu perluasannya itu sampai dari Madinah pusat pemerintahannya itu sampai mau ke Libya sana, Pak. Libya, Afrika, Mesir ke sana lagi itu. Waktu Umar memerintah, ya, memimpin pemerintahan. Bayangkan pusatnya ada di Madinah. Zaman segitu hanya ada transportasi apa? Onta. Zero. Afrika sudah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Wal mu'minuna ba'duhum mawali ba'din dunan nas. Orang yang beriman satu dengan yang lainnya harus bersatu padu menghadapi musuh mereka bersama. Tidak boleh tidak bersatu padu. Harus satu barisan, satu komando bila ada musuh datang untuk menyerang Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi asupan-asupan kita, inspirasi baru bagaimana sejarah mencatat itu ya. Jadi kalau mendengar Piagam Madinah jangan a priori. Kita belum baca, belum apa udah Piagam Madinah. Kalau begitu kita baca luar biasa sekali. Nanti butiran-butiran selanjutnya itu sudah memuat pasal-pasal tentang mengakomodir elemen masyarakat yang dari eksternal. Tadi kan internal semua ini. Nanti 7 dan seterusnya hak-hak dan kewajiban orang-orang di luar muslim yang berada di Madinah juga diakui, dicatat dalam sahifah lembaran-lembaran Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya dalam ruangan masjid ini atau menambahkan, dipersilahkan. Silahkan. Yang pertama, apakah ada perlawanan-perlawanan? Sepanjang sejarah yang kita baca dan kita pelajari, tidak ada perlawanan yang signifikan. Kemudian menyatakan berpisah, lepas, tidak ada. Semua hak dan kewajiban diakomodir oleh Rasulullah SAW. Ya, ada sedikit yang kemudian tidak tahan. Itu seperti tadi yang menjadi donatur Masjid Diror, Abu Amir. Abu Amir ini seorang tokoh, sosok pemimpin di Madinah. Keberadaan beliau kemudian terusik ketika Rasulullah dan para sahabat muhajirin sampai di Madinah. Dia tereliminasi sendiri. Tidak punya pengaruh. Akhirnya dia dalam tanda kutip terusir, terasingkan dirinya, lari ke Syam. Tetapi Abu Amir tidak sampai di situ, Pak. Tengoklah. Dia pantau terus agen-agen dia. Siapa agen-agennya? Munafikun. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul beserta gerombolannya pun diakui keberadaan mereka oleh Rasulullah SAW di Madinah. Diperlakukan sama. Tapi Rasulullah tahu dari wahyu kan. Waspada saja. Itu yang pertama, Pak. Ya. Tidak ada yang memberontak atau melakukan kami ingin pisah. Tidak ada. Karena memang aturan-aturan tadi dibuat di atas pondasi keadilan, benar. Adil itu kan pertengahan, Pak. Sesuai proporsional adil itu. Maka ketika kita tidak adil, maka disebut dengan zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa yang kurang? Diakui mereka wa aqarru ala dinihim. Rasulullah akui mereka untuk menjalankan agama. Wa aqarru ala amwalihim. Diakui harta benda mereka bukan diambil, dirampas. Kemudian sementang Rasulullah tiba di sana, selain di luar kita, diambil harta. Tidak boleh. Tengok itu. Masya Allah. Bahkan yang luar biasa tadi, tak ada darah setetes mengalir kecuali kompensasi. Memanusiakan manusia. Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua, dalam konteks kekinian jika itu ditarik, ya bisa. Bisa diambil
ruh-ruhnya saja. Mungkin tidak plek diambil. Kan untuk keadilan. Semua agama, semua manusia itu cinta keadilan pasti. Ya, pasti itu. Dan itu prinsip universal kan? Keadilan, kejujuran, ya kan? Ya kan, Pak? Prinsip universal, semua bisa menerima. Ya. Jangankan manusia. Semut pun ketika kita zolimi, dia akan menggigit itu. Semut. Dia akan menggigit, melakukan perlawanan. Kita perlakukan dengan baik, haknya diakui, kewajibannya, berjalan dengan baik, normal. Makanya tadilah Rasulullah mengatakan, kalau sudah tidak ada keadilan, ya, rusak tatanan, bisa hancur itu. Dan hadisnya tadi. Innama ahlakal ladzina man kana qablakum, rusak orang-orang sebelum kalian. Begitu Pak ya? Ya, orang-orang yang ahli tata negara dari latar belakang apapun bisa mengkaji itu lagi kembali. Apa prinsipnya? Rasulullah adalah orang yang sangat bijaksana. Apa prinsipnya? Mengakomodir semua. Oh, ente punya hak, ente punya kewajiban. Tengok. Adapun dalam perjalanannya Pak, sudah kita pernah bahas, Bani Qainuqa kemudian tereliminasi, terusir karena kesalahan dia. Mengkhianati perjanjian, melakukan pelanggaran, melecehkan wanita muslimah. Ya kan? Yang disingkap jilbabnya dalam arti kata menistakan agama, Rasulullah kasih peringatan. Ya, akhirnya mereka terusir ke Syam. Karena apa? Kesalahan mereka, bukan kesalahan dari pihak Rasulullah SAW. Begitu Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Bapak Ibu petanya. Belum dipraktekkan pun ruh-ruh itu sudah ada. Ibu Bapak, ruh-ruh yang disebut oleh Rasul sudah ada berjalan di sini. Ini kan negeri kita ini kemudian adalah negeri kesepakatan semua. Ya. Ya. Kesepakatan antara semua elemen. Bayangkan itu, ulama-ulama dulu sudah kemudian sepakat dengan ini Pancasila, mengakomodir. Negara kita ada Tuhan namanya ketuhanan yang Maha Esa. Pak Kasturin, Pak Haji, Bang Anton, apa yang dimaksud dengan ketuhanan di situ? Kembali kepada pembukaan undang-undang dasar. Siapa itu? Atas berkat rahmat Allah. Berarti kita mengakui adanya Tuhan. Ya. Kemudian sebelum dipraktekkan udah ada butiran-butiran itu. Apa? Menjalankan agama. Pasal 29. Tadi Rasul wa aqarru ala dinihim. Mengakui agama-agama yang ada di Madinah. Orang-orang Yahudi tadi. Tengok. Kita ada pasal 29. Maka sangat disayangkan kalau kemudian orang beragama dimusuhi. Kacau. Bertentangan dengan undang-undang. Ya bisa berontak itu kalau dia dimusuhi, kan begitu. Bisa dia berontak. Dia karena nggak ada keadilan bisa ngamuk dia. Ya, undang-undangnya mengatakan diberikan hak, kewajiban yang sama, menjalankan ibadah, bahkan kepercayaan lagi. Ya kan? Setahu saya kan belum diamandemen itu Bang Anton ya. Pasal 29 belum itu. Masih berlaku seperti biasa. Jadi butiran-butiran itu sudah ada sesungguhnya. Dulu yang menyusun mencetuskan ini NKRI itu bukan orang sembarangan. Orang-orang yang lompatan basirah, daya jangkau pikirannya, mata hatinya itu jauh melampaui kita mungkin. Ulama-ulama. Ya, karena ada dari daerah bagian sana kemudian menyatakan kalau begini dijalankan bla 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 kami mau pisah bla 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 bla. Kemudian disepakatilah kesepakatan bersama itu NKRI berdasarkan Pancasila, ada pasal-pasal butirannya ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang dimaksud Tuhan di situ? Kembali kepada pembukaan undang-undang. Kita negeri ini merdeka, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu mungkin jawaban dari saya, Pak. Pertanyaan kedua. Oh, bagus. Ya punya hak. Pak Ja'far, orang muslim punya hak untuk halal food. Kewajiban penyelenggara perjalanan, kewajibannya menyediakan jasa itu. Ya kita muslim, ada aturan, saya tak boleh makan fork. Ya kan? Khinzir, babi, haram bagi saya darah, minuman keras, itu diatur menjalankan agama tadi. Dan harus dilindungi oleh undang-undang.
Ya, itu hak kita, hak asasi kita. Saya nggak boleh makan ini, haram dalam agama saya. Ya kan? Apalagi dalam industri travel umpamanya, perjalanan. Oh, dan itu sekarang dicari. Masa kita kalah dengan Jepang, Pak Kasurin? Jepang mayoritas mereka bukan Muslim, tapi menyediakan orang yang nanti tur ke sana. Tengok itu. Jadi itu devisa bagi mereka. Tengok. Jangan umpamanya kita Muslim dipaksa untuk, oh kacau. Berarti hak asasi kita dilanggar. Hak beragama itu hak asasi. Hak dasar orang kemudian dia hidup, hak dasar kemudian dia hak yang dilindungi dasar dia begitu procot, dia memilih keyakinan dia. Maka dalam Islam tidak boleh memaksa orang masuk dalam Islam. La ikraha fiddin. Begitu dia akal balik, dikasih ini pikiran oleh Allah. Maka hidayah itu mahal. Tidak boleh paksa, kau harus masuk Islam. Tidak boleh dalam Islam. Itu hak asasi dia, hak dasar hidup manusia. Begitu Pak Japar. Terima kasih Pak, bagus sekali ini. Kayaknya orang travel ini Pak Japar ini. Ya, terima kasih, Masya Allah. Industri halal tour, bagus. Harus. Bahkan mall, tengok, mall berbelanjaan. Kalau tidak ada fasilitas ibadah, bagus. Orang malas belanja ke situ sekarang Pak Kasir. Benar nggak? Maka dia berlomba-lomba. Masjid musolanya dibuat bagus. Karena dia tahu pangsa pasar terbesar adalah kaum muslimin kita. Kalau dia ecek-ecek di belakang, kaleng-kaleng, jorok, kemproh, tak akan mau belanja di situ. Orang pilih nyaman dengan keluarga. Benar Pak? Nanti kita sekalian sholat maghrib situ. Belanja umpamanya kebutuhan rumah tangga umpamanya di situ. Wah, nyaman orang. Dan pengusaha sudah mencium dan mengerti akan hal itu. Makanya berbondong-bondong mereka. Fasilitasi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Japar yang bertanya melalui chat atau online. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bisa bincang-bincang di Serambi. Allah Ta'ala berikan kita selalu berkah dunia akhirat. Allah hindarkan kita dari segala mara bahaya penyakit. Allah angkat ini penyakit virus corona dari negeri kita yang kita cintai, Indonesia, dan negeri-negeri yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la ghaiban illa hadartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma shfih mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfih mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal zuzam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal zuzami wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal zuzami wa min sayil asqam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Allahumma ansur man nasarad din. Allahumma ansur man nasarad din. Allahumma ansur man nasarad din. Wa khzul ya Rabbana man khadada al-islam wal muslimin. Wansurna wansur ikhwana al-muslimina fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.